بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa kita baca Fatihah, sekali lagi kita hadiahkan, kita niatkan untuk perusahaan JNE. Mudah-mudahan perusahaannya senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karyawannya baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah senantiasa diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, baik yang sedang bekerja di dalam maupun yang sedang bekerja di luar atau dalam perjalanan pulang. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ini kita hadiahkan juga untuk orang-orang yang telah ikut serta di dalam memajukan perusahaan ini, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, segala kesalahannya dihapuskan, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Fatihah ini kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan berbagai bentuk ketaatan dan amal soleh, serta mampu menjauhkan segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Fatihah ini kita hadiahkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita jadikan anak keturunan saleh dan salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم halaman 6 ya. Baris ketiga dari atas atau baris keempat. Halaman 6 dari atas, baris ketiga atau keempat. Bisa masuk tandain ya. Ketiga dari atas, tiga dari atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala ini di atasnya ya. Khalaqas samawati wal arda. Ya, atasnya itu. Atas baris 2. Ya. Dari atas. Khalaqas samawati wal arda. Yang atasnya.
Khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Zakarahuma li'annahuma a'zamul makhluqati lin-naziri. Pengarang menyebut keduanya, yaitu langit dan bumi. Kenapa? Li'annahuma, karena langit dan bumi a'zamul makhluqati, makhluk terbesar, lin-naziri, yang bisa dilihat, dipandang. Ya. Wa khalaqal mauta fid dunya, dan Allah ciptakan kematian fid dunya, yaitu di dunia, wal hayata, dan kehidupan fid dunya wa fil akhirati, yaitu di dunia dan di akhirat, wa ta'ata, dan ketaatan, wa hiya muwafaqatu amri syar'i. Arti taat itu adalah sesuai dengan perintah syara'. Wal maksiyata, dan maksiat, wa hiya mukhalafatu amri syar'i. Arti maksiat adalah mukhalafatu, bertentangan, amri syar'i, dengan perintah syara'. Wasi'ata, dan sehat, si'atal jismi, yaitu sehat jasmani, wahia adadan ni'ami, sehat badan merupakan nikmat yang paling rendah. Wa amma a'zamu'a, adapun yang paling besar itu nikmat, fahuwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Wasaqoma, dan sakit, bifathataini, dengan dua fathah, saqo dengan dua fathah, aw bidhammin fasukunin, atau dengan dhamma dan sukun, suq, ya, suq. Wahiyal maradu, yaitu artinya marad, sakit. Wa jami'al kauni, semua yang ada, ail mawjudi minal alami, yaitu yang ada di alam, yang ada daripada alam. Wa huwa ma siwallah ta'ala, yaitu yang selain Allah ta'ala. Wa ma fi'i, dan sesuatu yang ada di dalamnya, di dalam alam, ay minas sifati, itu daripada sifat-sifat. Wa khalaqal khalqa, dan Allah menciptakan makhluk, minal insi, daripada manusia, wal jinni, dan jin, wal malaikati, dan malaikat, wa ghairihim, dan selain daripada mereka. Wa a'malahum, dan Allah ciptakan amal-amal mereka, ay ma yaf'aluna fi dunyahum, yaitu sesuatu yang mereka lakukan, fi dunyahum, di dunia. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malu, dan apa-apa yang kalian lakukan. Wa qadara ay adda arzaqahum, dan Allah menentukan, ay adda, menakar, arzaqahum, rizki mereka, ay ma yuntafa'u bi bil fi'li, itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan, bil fi'li, secara nyata, qalilan, baik sedikit, au katsiran, atau banyak.
wa ajalahum dan ajal-ajal mereka, ay muddata umriim yaitu masa umur mereka, tawilan au qasiran baik panjang maupun pendek. La tazidul arzaq wal ajalu, tidak bertambah rizki dan ajal-ajal itu, wala tanqusu dan tidak pula berkurang, amma qaddarahullahu ta'ala terhadap sesuatu yang telah Allah tentukan. Wa idza kutibat maniyatu syakhsin, apabila telah ditentukan kematian seseorang, fi ardin dalam satu negeri, fala yamutu fi ardi siwaha, maka ia tidak akan mati di negeri selain negeri tersebut. Dan sinilah andai itu wala yahdisu. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kita masih membicarakan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mana kemarin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Yang kemudian selanjutnya bahwa yang harus kita yakini adalah bahwa langit dan bumi ini ada karena Allah yang menciptakan. Ya. Jadi langit dan bumi ini ada karena adanya yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut tuh langit dan bumi? Ya, di dalam kitab ini karena langit dan bumi merupakan makhluk terbesar. Artinya makhluk bukti, ya, bukti penciptaan Allah yang bisa siapa saja lihat. Langit begitu besarnya, ya, itu siapa aja bisa lihat. Kemudian bumi begitu juga makhluk terbesar, ya, yang Allah ciptakan, langit dan bumi. Itu satu bukti bahwa Allah itu wujud ada. Kemudian bukan saja langit dan bumi yang kelihatan yang Allah ciptakan, bahkan sesuatu yang tidak nampak juga Allah ciptakan. Apa? Allah ciptakan kematian. Mati itu kelihatan atau enggak? Enggak. Allah. Jadi kematian itu Allah ciptakan. Nah, kematian ini Allah ciptakan hanya di dunia. Sedangkan nanti di hari kiamat enggak ada lagi kematian. Ya, enggak ada lagi kematian nanti di akhirat. Kematian hanya ada di dunia. Nanti pada saat hari kiamat, kematian itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian merupakan makhluk, jadi dia harus dimatikan. Ya. Kematian harus dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi dia nggak boleh nanti ada di akhirat kematian. Kenapa nggak boleh ada di akhirat? Karena kalau kematian itu ada di akhirat, ketika seseorang itu mati, ya ketika seorang itu disiksa dia akan mati dan selama-lamanya enak dia nggak kena siksa.
Ya, jadi nanti orang-orang yang disiksa di neraka, dia selama-lamanya hidup nggak akan pernah mati. Kenapa? Karena kematiannya udah dimatikan oleh Allah Subhanahu. Dia terus-menerus merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan mati. Dia kekal abadi merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian itu diciptakan khusus untuk di dunia. Ya. Makanya kita manfaatkan nih, ya, manfaatkan umur yang dikasih. Karena umur yang dikasih cuma pendek, tapi kita nanti dibalasnya lamanya. Ya, umur kita cuma 40, tapi bukan sekedar 40 tahun yang dibalas. Tapi tak terbatas. Selama-lamanya nanti umur 40 tahun buat kita nuker, ya, balasan di akhirat. Dan sayang, ya, umur pendek kita habiskan buat untuk maksiat, ya kan? Tukerannya berarti siksaan yang akan didapat selama-lamanya. Tapi kalau umur kita pendek terus kita habiskan untuk amal soleh beribadah kepada Allah, kita berupaya untuk tidak maksiat kepada Allah, berarti kita sedang menukar kebahagiaan nanti di akhirat selama-lamanya. Pilih mana? Pilih nuker kebahagiaan atau pilih nuker siksaan? Sekarang kan kalau ditanya begitu. Ayo, mau nuker umur kita yang pendek ini dengan kebahagiaan atau siksaan? Semuanya pasti jawab kebahagiaan. Tapi nyatanya nyatanya mah kita tetap aja maksiat kepada Allah. Lalai lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Diingetin sama Allah, ini waktunya ngadep, ntar. Ini waktunya ngaji, ntar. Besok juga masih bisa ngaji, ya. Ini waktunya sembahyang, ntar. Besok juga masih ada zuhur, besok juga masih ada asar. Besok ntar. Ini waktunya, ya, berzikir, ntar, masih sibuk, ya. Tapi kalau kita ditanya umur kita, ya, yang singkat ini mau ditukar bahagia selamanya atau siksaan yang selamanya, kita pasti menjawab kebahagiaan yang selamanya. Ya. Maka kalau kita pengen bahagia, maka tempuhlah jalan-jalan kebahagiaan itu. Ya, mestinya harus menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Kalau kita pengen selamat, maka tempuh jalan-jalan keselamatan. Mana aja, ikan sudah dikasih tahu sama Rasulullah jalan keselamatan. Ya, banyak cara, banyak jalan yang udah disampaikan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Ya. Ini kata Abul Ataiyah dalam syairnya, ya, kata Abul Ataiyah dalam syairnya, tarjun najata falam tasluk masa alikah. Ente ngarepin keselamatan, selamat biar entar kalau mati husnul khotimah, selamat biar entar di dalam kubur kagak disiksa di alam kubur, berharap selamat, ya, nanti di padang mahsyar kagak kepanasan, dapat naungan Allah Subhanahu wa taala, berharap nanti pada saat di Shiratal Mustaqim kita bisa melewatinya, berharap selamat nanti pada saat hisab, ya kan, kita dapat hisab yang ringan, berharap nanti pada saat kita selamat, ya, pada saat ditimbang amal kita baiknya lebih banyak ketimbang amal buruk, berharap nanti pada saat mendapatkan catatan amal selamat, kita berharapnya pengen dapat catatan sebelah kanan, bukan sebelah kiri, sebelah punggung. Ya, tapi kata Abul Ataiyah falam tasluk masalika, tapi ente kagak tempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Kan aneh, minta selamat tapi kagak menempuh jalan keselamatan.
Itu sama aja kata Abul Anatiyah, fa innas safinata la tajri 'alal yabasi. Itu sama halnya seperti perahu, ya kagak mungkin berlayar di daratan. Ada nggak perahu yang berlayar di tanah? Ada. Perahu tukang sate. Ya, iya itu perahunya pada jalan. Mungkin dia itu bayangannya, oh bisa itu perahu pada bisa jalan. Makanya dia di dunia merasa aman aja, kagak beramal aman. Iya. Tuh. Kata Abu Lataya aneh. Kalau pengen selamat tapi kagak nempuh jalan keselamatan. Nggak mungkin. Kalau pengen selamat di jalan, tempuh jalan keselamatan. Apa? Pengen selamat, ngaji itu jalan keselamatan. Karena ngaji itu kata Rasulullah merupakan taman-taman surga. Orang kalau udah di taman surga berarti dia selamat apa enggak? Selamat. Nggak mungkin udah di taman surga nyemplung ke neraka. Nggak mungkin orang udah di taman surga. Nggak mungkin ditarik ke neraka. Ya, nuntut ilmu artinya ngaji itu kan satu jalan yang Rasulullah sudah sampaikan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sa'alallahu bi tariqan ilal jannah. Salaka tuh jalan tadi, walam tasluk bimasalika. Ya. Terus siapa yang jalan menempuh ya satu ilmu, ya ingin menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya nanti selamat untuk bisa gampang masuk ke dalam surga. Begitu. Artinya udah dikasih tahu. Jalan-jalan keselamatan itu udah dikasih tahu sama Rasulullah. Ya, tapi kadang kita nggak mau. Maunya pakai jalan sendiri. Ya, pakai jalan sendiri. Akhirnya kita kalau pakai jalan sendiri yang ada bukannya ke kanan malah ke kiri. Yang bukan selamat malah celaka, ya. Jadi karena kematian itu khusus di dunia, maka manfaatkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan iktanimu khamsan qabla khamsin, ya manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah ya hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Kalau udah mati udah selesai. Apa yang kita mau harapin? Nggak bisa lagi nambah-nambah amal, nggak bisa. Ya, kalau masih hidup masih bisa kita nambah-nambah amal, masih bisa bertobat kepada Allah. Yang kemarin kurang sembahyangnya kita bisa perbaiki, masih hidup. Ya, yang kemarin belum sedekah sekarang bisa sedekah. Yang kemarin belum zikir sekarang bisa zikir. Nah, masih hidup. Tapi kalau udah mati, sudah masuk ke liang lahat, ya udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Tuh, jadi manfaatkan ya hayataka qabla mautik, ya. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Jadi Allah menciptakan kematian yaitu di dunia. Ketika nanti di hari kiamat kematian itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga nanti manusia tidak akan lagi mati. Ya, dia akan selamanya hidup. Nah, hidupnya itu tergantung dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Cuman itu doang pilihannya, nggak ada lagi pokoknya neraka atau surga. Nggak ada lagi pilihan mau tengah-tengah, nggak ada. Ya, mau dia surga atau neraka. Wal ayata, Allah juga menciptakan kehidupan fid dunya wa fil akhirah. Itu kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi hidupnya kita bisa 2 kali. Ya, kalau mati cuman sekali. Tapi hidup 2 kali. Ketika hidup di dunia mati, nanti pada saat hari kiamat dihidupkan kembali. Hidupnya lamanya itu. Udah nggak akan mati lagi. Kemudian Allah juga ciptakan ketaatan. Ya. Apa itu taat? Taat itu artinya
kita melakukan amal sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan syariat-syariat yang disampaikan oleh Allah melalui firman-firmannya, itu namanya taat. Ya, namanya taat. Jadi ketika kita bisa melakukan ketaatan, itu bukan karena diri kita. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menginginkan kita berbuat taat. Kalau kita mengandalkan diri kita untuk taat, tuh nggak bisa. Tanpa ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh yang menciptakan ketaatan. Jadi taat itu juga harus diusahakan. Ya, emang kemauan Allah, tapi harus kita raih. Nggak bisa orang ya nggak berusaha dia bisa taat, nggak bisa. Ya, bangun malam adalah sebuah ketaatan, tapi kalau dia nggak usaha nggak bakal bisa dia bangun malam. Bangun malam doang, encing. Ya, bangun malam ya bangunin bini juga. Habis itu tidur lagi baru. Ya, bangunin bini dong. Iya. Salat malam itu susah. Itu merupakan ketaatan. Kudu harus diraih, diusahakan, dipaksakan. Ya, itu taat. Kemudian Allah ciptakan juga maksiat. Ya, ketaatan dan kemaksiatan Allah yang ciptakan. Bukan berarti ketika kita maksiat, oh Allah yang memang lagi ingin saya maksiat. Bukan. Ya, maksiat itu bisa kita tolak. Ya, sesuai dengan usaha dan jerih payah kita untuk tidak melakukan maksiat. Ada usaha. Ya. Ada sepeda ya di depan pagar. Ya, di luar pagar. Ngandang aja tuh sepeda mahal lagi, sepeda gunung. Ya, emang yang ngetren sekarang yang bisa dilipat. Ya, jam 12 ada di luar pagar. Nggak ada CCTV, nggak ada satpam, nggak ada security. Aman dah pokoknya kalau tinggal dipanggul. Ya, itu kan pilihan. Kalau dia ambil melakukan kemaksiatan, tapi bisa nggak dia nggak ambil? Bisa. Ya, godaan mah tetap ada godaan nama setan, tapi tergantung dari dianya. Dia mau melaksanakan kemaksiatan atau mau berbuat kemaslahatan di situ. Ya. Kalau dia mau buat kemaslahatan, diambil sepedanya, dimasukin ke dalam, itu berbuat kemaslahatan. Dalam mana? Ke dalam pemiliknya. Kalau berbuat kemaksiatan, diambil, dimasukin ke dalam rumah. Rumah siapa ya? Rumah dia. Gambar takut hilang. Ya, kita tinggal pilih. Ya, itu maslahat dan maksiat. Jadi bisa diupayakan. Ya, jadi namanya nanti ada namanya takdir mubram, takdir mu'allaq. Mu'allaq, takdir mu'allaq. Ya, mungkin catatannya kita ngambil itu barang orang lain. Tapi karena kita ingat Allah, takut sama Allah, akhirnya tuh ya yang tadinya takdirnya kita mau ngambil, enggak aja dengan usaha keras kita enggak mau maksiat, itu bisa. Ya, kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sandarkan kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat taat, sandarkan kepada Allah. Ya, saya bisa zikir begini, ya dapat la ilaha illallah sehari 100, bukan saya, tapi Allah. Ya, sandarkan kepada Allah. Ya, saya bisa sholat doa itu karena Allah yang gerakin saya bisa sholat doa. Saya ngaji di sini bukan karena saya, tapi Allah yang gerakin saya bisa ke sini. Tapi ketika kita mau berjudi, ya, ketika kita minum minuman keras, jangan sandarkan
perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sandarkan itu pada perbuatan kita sendiri. Kenapa? Karena itu perbuatan buruk. Jangan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi tuh Allah menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Kemudian Allah ciptakan juga sehat buat badan kita. Ya, sehat Allah ciptakan bukan karena kita. Ya, walaupun kita udah olahraga, walaupun kita udah minum vitamin, ya, kalau Allah maunya sakit, bisa sehat apa enggak? Nah, tetap dia bakalan sakit. Karena sehat itu, ya, itu Allah yang ciptakan. Minum obat, olahraga itu hanya sebagai sebab, ya, sebagai sebab untuk meraih sehat. Bukan berarti olahraga dan minum vitamin obat itu merupakan satu kepastian dia bakal sehat, enggak. Ya, yang menjadikan dia sehat bukan itu. Yang menjadikan sehat adalah Allah. Jadi olahraga dan yang lain-lainnya itu merupakan sebab perantara dia. Ya, makanya kalau ada orang kata dokter, ente mestinya olahraga biar sehat, bukan, bukan. Ya. Kemudian Allah ciptakan juga apa? Sakit. Ya, sakit juga Allah yang ciptakan. Yang ringan maupun sakit yang berat. Ya. Jangan menyalahkan orang. Lu sih batuk kemarin depan gua nular jadinya nih. Jangan. Emang udah takdirnya kita sakit. Nggak ada tuh. Ya. Nggak ada. Jangan, ya, sakit itu kita sandarkan kepada orang lain. Itu emang udah takdirnya karena Allah udah ciptakan kita sakit. Ini setiap manusia itu, ya, setiap manusia itu di dalamnya ada benih penyakit. Nggak mungkin nggak ada manusia itu yang nggak ada benih penyakit. Kapan dia munculnya, itulah nanti Allah yang tahu. Ya, apakah itu penyakitnya ringan atau berat? Ya. Walaupun dia udah berusaha semaksimal mungkin, ya, menjaga kebugaran kesehatan badan, kalau waktunya tuh benih penyakit, ya, muncul datang, dia bakalan sakit. Ya, itu. Jadi jangan salahin orang yang kagak olahraga, ya. Ente sih jarang banget olahraga, jadi sakit. Ente yang olahraga mulu juga sakit. Iya. Ya. Olahraga itu salah satu. Iya, sebab kan tadi bilang sebab. Salah satu sebab doang. Ya. Tinggal nanti penyakitnya itu yang timbul berat atau ringan, udah gitu aja. Sama kayak orang ngerokok. Jangan ngerokok, ya, penyakit tercepat mati. Emang rokok bisa menyebabkan mati? Enggak. Yang mematikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rokok bisa menyebabkan mati. Ya. Kalau rusak, ya. Tapi rokok nggak bisa mematikan orang. Enggak, dia nggak mematikan orang. Ya. Ini bukan dalil buat ente pada ngerokok, bukan. Artinya jangan sampai nyandarin rokok itu, kalau ente ngerokok nanti jadi sakit dan bisa cepat mati. Buktinya orang yang kagak ngerokok lebih dulu mati ketimbang yang kagak ngerokok lebih dulu mati ketimbang orang yang ngerokok gitu. Jangan sandarkan itu maksudnya. Jangan nyandarin bahwa kematian itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia ngerokoknya sehari 1 slop, kalau Allah belum suruh mati kagak bakal mati. Ya kan, kalau Allah belum suruh mati kagak bakal mati, ya kan? Tapi walaupun dia cuman yang ngeliatin orang ngerokok, waktunya dia mati, dia mati.
Cuman ngeliatin orang ngerokok. Waktunya mati gitu. Jadi jangan nyandarin itu. Ya, ini tauhid namanya. Ya, jangan bilang udah lu berhenti ngerokok biar kagak ya sakit terus ntar mati. Enggak, ya. Orang-orang dulu juga banyak yang ngerokok, tapi kagak ya masuk ke rumah sakit besar. Biasa-biasa aja, kalau udah waktunya dia sakit, pilek, itu mati aja udah. Ya. Ulama banyak yang ngerokok. Ya. Ulama juga banyak yang ngerokok. Ini saya lagi menangin orang yang ngerokok doang sih. Foto masuk di TikTok nih, Ustaz yang dukung ngerokok. Iya. Iya, artinya segala sesuatu jangan menyandarkan makhluk. Itu, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kemudian Allah juga menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ya. Apa aja dah yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan. Baik yang wujud yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik yang kecil maupun yang besar, itu alam semesta. Nah, alam itu adalah makhluk, yaitu selainnya si Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala namanya alam. Ya. Kemudian Allah ciptakan juga makhluk. Ya. Siapa itu makhluk? Nah, kita nih. Ya, bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat dan lain sebagainya. Itu makhluk juga namanya. Ya, Allah ciptakan tuh manusia. Bukan saja Allah ciptakan posturnya, tapi Allah juga ciptakan amal perbuatan. Ya, jadi amal perbuatan juga Allah ciptakan. Apa yang kita kerjakan itu Allah yang menciptakan di dunia ini yang kita kerjakan tuh. Ya, kita bisa masak, itu kan perbuatan. Ya, itu Allah yang ciptakan. Ya. Kita bisa nyuci motor, perbuatan kita. Itu Allah yang ciptakan. Ya, semuanya Allah ciptakan. Bagaimana firman Allah? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Dan Allah telah menciptakan kita, ya, kalian, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan itu juga Allah yang menciptakan. Kemudian Allah menentukan, menakar rizki kita. Ya, rizki dan ajal kita Allah tentukan. Jadi nggak usah pusing sama rizki karena udah Allah tentuin, Allah udah taker. Ya, masing-masing kita ya itu masing-masing pasti berbeda nominal rizkinya. Dari dia mulai lahir sampai dengan dia mati itu rizkinya beda-beda. Ya, Jai, ya itu udah ditaker 7 triliun selama seumur hidup. Nah, 7 triliun itu dikeluarinnya secara enggak sekaligus 7 triliun. Dari mulai 0 ya pada saat dia keluar sampai dengan dia mati itu selama 7 triliun sebanyak 7. Ya. Makanya jangan salah kalau udah rizkinya mulai digencerin sama Allah, hati-hati, udah habis ya selesai. Ya iya. Banyak kan orang. Ya, banyak orang. Udah dapat berapa M, besok masuk rumah sakit mati, emang udah selesai berarti. Ini dikeluarin banyak sama Allah. Ya. Kenapa? Udah nggak habis. Jadi rezeki itu habis berarti batas umurnya habis. Sudah dia bergandengan, berkaitan. Ya, karena udah ditentuin. Ya, ente boleh bilang aja, ya Allah berikanlah saya kekayaan, ya Allah, boleh minta aja. Ya, kalau Allah kasih kaya, ya banyak dapatnya, ya berarti siap-siap. Cepet batas umurnya habis. Nah iya.
meskipun mendapatkan rezekinya dengan cara yang tidak halal gitu. Ya sama semuanya. Berarti kan rezekinya sebelum waktunya dia diambil duluan. Iya. Pokoknya mau yang halal, mau yang haram. Saya rezeki kan ada dua. Rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Ya. Yang mestinya halal, tapi dia ngambil barang orang lain. Ya berarti dia ngerebut paksa rezekinya. Ya. Ditukar tar. Jadi rezeki halal buatnya jadi haram. Gitu. Jadi kita artinya jangan iri sama rezeki orang lain. Ya, kita hidup aja sesuai dengan takaran rezeki kita. Ya, biarin aja teman kita mah diangkat jadi ya supervisor, jadi manajer, biarin aja, nggak usah iri. Emang rezekinya dia di situ. Berarti makin gede gajinya, berarti makin habis rezekinya. Selesai begitu. Cara kan? Iya kan? Iya. Gitu. Ya. Dagang itu juga dagang. Ya, sama-sama dagang. Tapi kenapa kita kok dapatnya setiap hari cuma 50.000? Kok dia bisa sampai ratusan ribu? Ya udah biarin, emang rezekinya dia ratusan ribu. Tapi dengan dia ratusan ribu mungkin rezekinya banyakan. Jadi keluarnya juga banyak. Ya. Kita dikitan, dikasihnya yang dikit-dikitan, tapi umurnya lebih panjang kita ketimbang dia. Mungkin begitu. Ya. Dikit-dikit itu. Iya. Dikit-dikit, mati dikit ya. Emang apa sih dikit? Emang apa sih lu? Ya begitu. Lihat bayi yang baru lahir, emang rezekinya cuma sampai segitu doang. Cuma rezekinya cuma 1 hari. Nominalnya segitu udah. Ya. Allah kasih rezeki cuman dia harus isep, ya harus telan asi ibunya sebanyak 15 kali misalkan. Ya udah 15 kali dia ya sedot tuh asi ibunya, ya mati. Takdirnya emang segitu, meninggal. Ya. Itu ya, paham ya? Iya. Hiburan ya. Gitu. Jadi Allah yang tentukan rezeki kita, bukan kita yang mau, bukan. Ya, bukan kita yang mau. Jadi kalau kita punya usaha jangan iri ya sama usaha orang. Iya, ikutin aja cara-cara ya yang baik sesuai dengan tuntunan agama, cara dagang yang baik bagaimana, itu aja. Ya. Jadi kita usaha bukan nyari kekayaan. Semakin kita banyak kayaknya berarti semakin habis ya jatah rezeki kita. Kalau udah semakin jatah rezeki, ya berarti semakin cepat mati itu. Ya. Iya. Makanya mintanya apa? Berkah. Itu rizkinya berkah, usahanya berkah. Selain dapat rizki tapi ada keberkahan itu berarti ada pahala yang Allah berikan, bukan sekadar untung tapi berkah. Jadi rizki yang Allah kasih itu bermanfaat untuk diri kita. Jadi ada rizki dikasih sama Allah nggak bermanfaat, ada yang bermanfaat, ada yang nggak manfaat. Kalau rizki yang dikasih Allah manfaat, ya itu dalamnya penuh dengan berkah, berarti rizki itu bisa kita gunakan untuk ibadah, ya, untuk taat kepada Allah. Tapi ketika rizki diberikan kepada kita nggak manfaat, berarti rizki itu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengennya mancing aja, ngaji juga, ngaji, baru mau pulang dari mancing. Ayo ngaji, ntar dah. Ya, mau bawaan ini dapat rezekinya, mancing aja udah. Ya. Tuh ada rezeki yang dikasih Allah manfaat, berkah dalamnya, kemudian ada dikasih rezeki enggak manfaat. Ya. Kemudian Allah tentukan juga ajal. Ya, terkait nih, ya, ajalnya bisa panjang, bisa pendek. Ya, itu kuota kita ada tuh. Ya, kayak
ya masa tenggang, ya masa aktif kita sama ya, kita punya kuota kan ada masa aktifnya ya, 30 hari masa aktifnya, ada yang 5 hari masa aktifnya, itu namanya ajal, batas waktu kita hidup di dunia, namanya kontrak ya, kontrak hidup ya, itu kontrak ajal. Jadi nah ajal ini la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, nggak bisa digeser, mau digeser sedikit ya ditunda atau ntar kagak bisa, pokoknya kalau udah waktunya mati mah waktunya udah habis secara otomatis sudah ya. Pernah kan kita ya, ini udah 30 hari nih, ntar aja dah, tapi nggak ngisi, ntar aja, ntar bisa nggak? Kuota kita udah pas nih 30 hari tanggal 23 sekarang ya, tapi kita nggak ngisi lagi ya, kita pengen ntar dah, besok aja matinya bisa, otomatis gak deh? Otomatis. Otomatis mati. Itu juga umur kita, kalau udah waktunya dia otomatis, nggak bisa diperpanjang sedikit atau ya ditunda, nggak bisa. Itu namanya ajal ya. Nah ajal ini serta rizki nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang ya, tadi nggak bisa ditambah ya. Ya Allah tambahin apa rezeki saya ya Allah, nggak bisa. Pokok Pancing terus tetap aja segitu ya, Mas. artinya bertambah tuh nggak bisa berkurang. Nominal tadi jatah dia itu cuma 7 T, nggak bisa nambah 7,5 triliun, nggak bisa ya, nggak bisa dikurangin juga, udah segitu aja ya. Ya wallahu a'lam.